أخذنا خصوصا يظلم شان ابن عبد الرحمن الكلندني وبالحسن لآبائنا وأمهاتنا شيء الليل هم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله وبحمده آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da ma salli wa sallim wa karim wa barik wa sallim la sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dakhlina wa barakatina wa maulana Muhammad al-Amin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in faqad qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allahu katsiran. Qala Allahu ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farniz 'anal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar من فرد عنا المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ولذ عنا سلم وليس نرجو سواك أدرك إليه دار أغفنا والحنك يا أم الدنيا والدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرد لها المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يدعونا وغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ورد المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم المسلمين. Alhamdulillah kita bersama-sama dikumpulkan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bersama kita hadir bermajlis ilmu di Masjid Al-Muhajirin ini, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya dengan kita sabaratan. Segala dosa dan kesalahan kita yang banyak ini mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Terutama dosa kesalahan mama abah kita dan sanak kita, orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita, mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Ya Rabbana Allahumma jal kuburahum raudhah min riyadil jannah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berjasa di hidup kita, mama abah kita, orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umur mereka, disehatkan batang tubuh mereka, akhirnya mereka husnul khatimah, amin ya Rabbal alamin. Masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kembali kita meneruskan kemuliaan, kelebihan, karamah orang yang ketujuh membaca salawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semalam di dalam kitab Hadaikul Anwar diterangkan 41 macam kemuliaan orang yang membaca salawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya lagi
Nang ketujuh dihapuskan daripadanya 10 kejahatannya, setiap salawat 10 dosa, 10 maksiat, 10 kejahatannya dihapus oleh Allah. Bila pian bersalawat 10, 100 macam dosa dihapus oleh Allah di dalam catatan amal jahat kita. Kan ada amal baik kita, ada amal jahat. Nang menghapus amal jahat kena itu salawat. Imbangi jaguru bila ikam berbuat jahat sejam, maka ikam harus beribadah sejam, dia baca salawat sejam. Bila kita berbuat maksiat 2 jam, beramaliyah kita 2 jam. Mun kada kau beramaliyah 2 jam, jangan berbuat maksiat 2 jam. Jadi 5 menit aja. Bila kita kau meimbangi amal ibadah kita dengan kebaikan kita, selamatan kita sudah. Ya hitungannya bila 10 hitungan yang paling halus nih. 10 kebaikan setiap 1 kebaikan, 10 balasan kebaikan, bilanya 1 kejahatan 1 haji juga. Jadi masih menang 9 lagi ditimbangan amal ibadah kita tadi. Dan cara kita menyambat kurang saja, jangan sampai paling kada kita berzikir istighfar saja. Imbangi dosa-dosa kita dengan amal ibadah kita. Dan dari sekian banyak amaliyah penghapus segala dosa itu adalah salawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawatnya menghapus dosa. Habis dosa kita dalam catatan bahibak dan catatan kita ini misalnya hari ini hari Sabtu atau malam ini kita malam Ahad tanggal berapa? Nah, misalnya tanggal kita sini anggap 20 misalnya 1 Rabiul Awal misalnya. Nah, keseluruhan kita sampai yang dicatat. Istighfar kita, salawat kita dihapus kejahatan kita. 1 salawat 10 dosa, 2 salawat 20 dosa diampuni Allah. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang bisa penghapus dosa. Dihapus dosa-dosanya dengan apa? Dengan membaca salawat kepada baginda kita Rasulullah. Orang nang kada pintar, orang nang bubungulan uji sidir, orang nang berbuat dosa dilihatkan. Karena 1 titik hitam, 1 titik hitam, 1 titik hitam. Akhirnya habis hati ini hilang. Bila hati hilang, kulir ba'amaliyah. Sama sigit kulir, membaca Quran kulir. Hadir ke salawat tuh kawan membawa gelisah benar. Awasnya makanan aja. Jangan. Gelisah di masjid sejam tuh nang kaya iwak di padang karing tuh gelisah. Kayak pak iwak di karingan, iwak diangkat, diandakat, tabing, wah kelapak-kelapaknya. Bila kita hilang hati gelisah. Tapi bilanya orang baik lah mengetahui di sini masuk ke masjid laksana iwak dalam banyu tenang baik. Bila jiwa pian tenang berarti pian sedikit dosa. Tapi bila gelisah banyak. Jadi anak mengetahui kita ini pendosa atau karena duduk di masjid. Banyak lama bisa ada kepingin lama ke masjid. Karena setan paham duduk ke masjidnya penghapus dosa. Ujar setan bila masuk habis dosanya, otomatis ke masjid. Memberi kesibukan supaya jangan tenang. Maka kita yang rugi adalah kita sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat. Dan tempat rumah terbaik itu bukan rumah kita. Tempat rumah terbaik itu adalah masjid. Setelah itu rumah kita nang ketiga kuburan. Nah, makanya 3 tempatnya makin banyak diilangi. Rumah, masjid, kuburan. Rumah, masjid, kuburan. Itu yang dilakukan Rasulullah. Dan banyak di rumah bercengkrama, berpandir tadi. Lawan bini anak sidin. Karena ke masjid dengan sahabat ibadah. Karena ke kuburan mendoakan orang yang telah wafat. Karena mereka sangat memerlukan akan doa-doa orang yang masih hidup. Jadi salawat itu adalah penghapus dosa. Nang kayak apa maksudnya penghapus dosa? Nah ini bacaan sidin tadi.
Lalu ujar Sidin, nangaran salamat itu penghapus dosa. Baginda kita Rasul bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam salatukum alayya. Salawat tikam tuna, salawat kalian wahai umatku kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahafatun lidunubikum, adalah sebagai penghapusan, menghilangkan dosa-dosa kalian. Kama yang hakul ma'in nar, sebagaimana air memajahi api. Jadi salawat itu banyak. Dosa-dosa kita tuh api, maksudnya bila orang kebanyakan dosa masuk neraka. Lalu disiramlah tadi si api lawan si banyu supaya mati apinya tadi. Nah, bila banyak dosanya banyak banyunya, ada tahan kan? Dosa banyak. Salawatnya sedikit sama apinya genal, pemadamnya sekong lucut. Pemadam harus banyak. Kayak kita kebakaran di rakit nulun takut. Kalau siut kebakaran bersambung-sambung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 shoot tajud benar. Kasihan panemian dan gigiran kajuk-kajuk sih. Tapi ini bagian salah satu tugas mereka. Mamajahi mun sekong pamadam lucut iba dikerumuni pamadam 600. Oh, ada sahabat apinya kedua buah rumah dapat dikuasai. Sama dosa langsung, jangan sampai tapa malam. Bila menggawi siang jangan sampai malam tuh bertaubat dah selamat. Meminta ampunlah terus sampai kita bosan berbuat maksiat. Jangan sampai kita berbuat maksiat lalu bosan minta ampun, jangan terpaling. Silahkan berbuat maksiat ya terus, tapi jangan sampai ikan bosan minta ampun dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni ulun ya Allah, ya Allah. Sampai akhirnya kita bosan seorang lawan dosa. Ada kan orang katujuan memutiki buah orang, maling buah kisahnya nih, nyiur apa-apa diputikinya durian apa-apa kan. Aku ini taubat udah kadang lagi memutik buah. Kenapa? Tuhan ada kadang kau menaiki lagi. Sayok dia sudah ada kau menaiki. Yang penting bosan dahnya. Bosannya cakanya sehat kau menaiki kita. Bosan gak ada kau lagi sampai ke itu pun gak ada apa-apa, tetap disayang oleh Allah. Nah, cakap masih kuat masih kau menaiki kita, masih kau ambil. Ada kau lagi. Berbuat maksiat sampai digeringkan Tuhan, ada kawan lagi aku ya aku bertaubat sudah nak kita. Biarkan berbuat dosa sampai bosan kita berbuat maksiat, tetap Allah sayang. Karena Allah sudah berjanji sebesar apapun dosa kita, andai pun antara bumi lawan langitnya lawan dosa kita, kau istighfar, kau meminta ampun, wahai hambaku, tetap kau ampuni ya Tuhan. Saking Allah sayangnya. Lawan si hamba. Lalu berikutnya lagi bilanya kita nih membaca salawat kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca, maka dicepat kabulkan doa oleh Allah. Doa itu diangkat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam min doain illa bainahu wa bainas sama hijabun. Jadi baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam tiada daripada doa itu melainkan adalah antara langit lawan langit itu ada hijab dinding. Jadi sebelum doa kita diangkat, langit-langit itu ada dindingnya. Kayak apa membuka dinding hijab itu sampai doa itu ke hadrat Tuhan. Hatta yusalli alayya, sehingga ujar baginda kita Rasul
ikam bersalawatlah kepadaku. Bila ikam bersalawat kepadaku berbaginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka carilah, bungkaslah hijabnya itu. Hijab itu bungkasnya Rasulullah. Bahasa Rasul fa'ija sallallahu alaiya an kharaka dzalik, bungkas rabit hijabnya itu. Jadi salawat itu nang mendinding doa tapi rabit akan hijab tadi. Warufi an doa, maka tembuslah doa sampai ke hadapan Allah. Kalau bila orang berdoa baca salawat, kapit doa kita di antara dua salawat. Jadi bila pengen berdoa tuh 5 syaratnya. A'udzubillah, ta'awuz, basmalah, hamdallah, salawat, isi doa hanya salawat. Ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Namanya doa. Ampuni ulun ya Allah. Doa itu bila pian membaca dan pian hafal itu doa ngaranna. Kalau pian mengeluarkan di dalam batin pian, kehendak pian, namanya munajat. Munajat ini panjang pada doa karena isi hati. Nah, jadi bila mau bilang nak munajat kene. Ya, contohnya enak munajat lah malam-malam soalnya. Apalagi lampu dipajahi garam-garaman. Angkat tangan pian, tangan diangkat, batis jangan, tangan diangkat. Kalau berdoa, kan. Bujur-bujur doa itu ada yang sejajar dengan dada, ada yang sejajar dengan bahu, ada yang tinggi kayak ini. Kayak ini. Jangan kayak ini. Kenapa kayak itu cel? Amunnya kada dapat di atas di bawah dapatnya. Ratakan ya. Kayak ini boleh tatap gitu. Ya berarti guru anak ilmi berdua anak. Kepalanya ditundukkan, jangan cagat ke atas ya. Orang berdoa itu kepala ditundukkan. Coba lihat gambar guru sekumpul. Ada mau jangan ke atas. Nah, mau pindah lihat orang minta-minta dalam pemirah. Cinta sembangannya cil. Ya. Pelampaian kasih sama di asupan muhan. Ya, itu mah malak ngarannya. Tangan diangkat tapi nih merendah di hadapan Tuhan. Kalau pian munajat, apa pian hendak munajat? Misalnya pian minta ampun pada ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin wa alihi wasallam ajmain. Itu biasa kita, ya Allah ampuni ulun ya Allah. Ampuni laki ulun nang pangguringan tu ya Allah. Ampuni anak-anak ulun nang taliur ya Allah. Ampuni baratannya ya Allah. Ampuni ya Allah. Sayangi mereka, bimbing mereka ya Allah. Wassallallahu dosa penyakit pada juga. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli Muhammad ya Allah. Ulun panggaringan ya Allah, tohok dan obat. Sampai sopan di puskesmas. Acil ribet takon ibunya napian pulang cilanang obat ulun malu ya Allah. Sembuhkan ya Allah penyakit ulun nih. Unsupan ya Allah datang terus ke hamba minta tolong, lu minta tolong lawan pian dia sudah nanya. Tapi bahasa pian aja, nangkai pian meroket terus. Tapi jangan ini. Ya Allah nya menyambati ulun penggaringan, pindahkanlah penyakit ulun lawan ini ya Allah. Nya garing sihatakan, jangan gitu. Minta. Wassallallahu alhamdulillah. Apalagi pian hendak
Misalnya ya Allah, lawas sorangan ya Allah, mana musim kabut ya Allah, musim asap, pingin ada teman curhat ya Allah, ada teman bapak pandiran ya Allah, ulun hendak balaki, ada naik haji, pada juga Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Muhammad ya Allah, orang ramai berkisah tentang Makkah, tentang Madinah, orang rindu ya Allah, sampaikan ya Allah, kayak pacar pian, terserah piannya yang penting sampai. Jangan lagi di pian mana sana menghadap kalau pesawat, kalau tukbar jangan sana, biar dia jangan sampaikan. Gampang kan Allah menyampaikan. Pas pin sampai yang subuh, nah pas boleh kesipak kuning, nah japai amas, nah ini cilai amas pun nih, insyaallah alhamdulillah. Mau dijual berapa? Mau dijual dia duitnya 50 juta, nah kawal langsung. Malam esok, subuh esok hebat orang menyepaki juga tuh. Dengar sidin dapat amas, tapi ada kuning tersipak tapi lama. Artinya gampang begitu. Karena kalau kan melihat orang dapat emas, ini kisahnya akhir zaman bumi akan mengeluarkan barang-barang berharga. Allah. Apalagi kan hendak doa lagi. Anak kafir yang mucil, anak kafir anak kafir yang doa. Munajat karena. Nah munajat itu artinya sesuai dengan kehendak pian. Makanya kenapa orang berdoa itu disuruh masing-masing, karena tiap kita beda-beda kehendak, beda-beda keinginan. Kalau imbas sembahyang jamaah itu aja dulu, karena masing-masing waktu sembahyang sunat, waktu sembahyang kena hajat, waktu munajat malam hari. Kan di malam hari itu menyakada sembahyang berdoa bareng. Bangun guring tenang, mbak kami tuntungnya baca doa kita ada berdoa Tuhan. Tapi sebelum baca doa baca tasbih 10 kali, memuji Tuhan di keheningan malam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kami selawat kada subhanallah, hanyam di doa, angkat tangan minta doa Tuhan. Allah Maha mendengar. Dan doa di malam hari itu diijabah Tuhan. Ya berapa banyak malam kita tinggalkan munajat dengan Allah. Sebelum berabah itu duduk dulu setelah menghadap kiblat. Biar nama aja baju kaos kada apa-apa, tapi biasa munajat. Enggak ada sembahyang ganti sembahyang 2 rakaat pian dengan tasbih 4 kali, Allahumma gfirli sekali, sama nilainya sembahyang 2 rakaat. Kita nih kuliah sembahyang, bodoh kuliah apa kuliah? Duduk menghadap kiblat baca tasbih 4 kali pak membaca tasbih tasbih tasbih. Jam malaikat bungulinya gitu nih, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, Allahumma gfirli. Nah sama pian sembahyang 2 rakaat nih pahalanya tuh. Lalu berikutnya bilanya pian tadi ketujuh membaca salawat, sebab bagi pian untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipastikan pian dapat syafaat. Orang yang membaca salawat dapat syafaat kepada kembali kepada dirinya. Ya baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sana alayya salatan wahidah, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, salatan wahidah tuh sekali aja bersalawat deh, sallallahu alaihi wa malaikatuhu isrina marratan. Maka bila kita bersalawat sekali itu, Allah dan para malaikatnya memberi salawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah 20 kali.
Allah memberi salawat dengan hamba, Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, malaikat bersalawat dengan umat Rasulullah, maka malaikat mendoakan ampun, lam yamut pulan hatta yubasyira bil jannah, ada bakalan tadinya mati kecuali melihat surga sebelum kematiannya. Sekali dia bersalawat, nah hendak guring kena baca salawat, nah Allahumma salli salam kamila tawas manta manala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil nuqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raga ibu wa husnul hawati biwa segala mamu biwa sil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli nafati wa namasin biadin milak. Nah, milak jangan bilak, milak ujungnya bilak ya, milak. Salah. Lalu dia baca kan sekali saja atau salawat fatih kan lah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lil awwal wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi qamidul azim. Hendak guring sekali Allah malaikat berselawat kada mati kecuali melihat surga. Membacanya hendak guring, jangan waktu guring, hendak guring. Karena baca soal amalannya 21 kali bismillah, satu tarikan nafas, tutup dengan zikir la ilaha illallah. Nah, menyahut nang bini diga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sangit pulang nang laki, hubung ulang di si bini nak belaki pulang kalau ya. Laki di belakang cepat mati, mual mana ada bakal lalu aja. Mungkin nang biar kulit tahu juga ikan beda benahap anak guru kalau membuang perangai nara ya. Aku ini berzikir guru menyuruh jadi rahasia salawat ini harap benar. Betapa ruginya kita kada bersalawat kepada Rasulullah. Padahal banyak mana waktunya duduk baca salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bini kabeh mamai bacakannya ampe. Kan tau nih war gawe kada di rumah aja gawean sallallahu ala Muhammad. Apakah diulah banyak sallallahu ala muyak benar padahal bersalawat gawean sallallahu ala tinggalkannya selamat sudah ada besar sahutan aja salawat. Kenapa garang bila mama yang baca salawat itu mau jin di awak nyawa supaya ampinya hilang. Jin setan gedemit bukahan dapatnya salawat. Salawat itu wujud dingin tapi panas sifatnya. Dan bila pian besi bini pamamayan bersyukurlah karamatnya naik terus. Pahala ganal, pahala manahani mamai bini itu enggak. Si bini mamai itu pahala ganal, jangan dilewati bini. Siap nih. Nyetohok betetapas menyempurnakan rumah maharagu anak kita, menyiapkan makanan kita, makan anak kita. Wajar ya Bang. Umar tuh paling tajud. Kira-kira mun satalok tiraman ini kada tahanan Umar bin Khattab. Tajudnya Umar tuh syaitannya melihat muka sampai tak kantut-kantut. Nah, adalah sini mengharap kali itu. Syaitan melihat Umar muka sampai tak kantut-kantut. Jadi bila ada Umar ada nambah kantut tuh setan. Ini maksudnya saking tajudnya Umar tuh. Harap benar. Umar tuh biar gak ada kegampangan. Tapi Umar dimamainang bini aneh. Karena waktu itu ada sahabatnya dimamainang bini ternyata muyak ya. Kamu tuh bamamai terus. Salah terus aku di rumah dimamai.
begawi salah, ada begawi salah, unjun salah, ada mau unjun salah, ada bersalah aku nih. Kamu aja nang bujur berataan di dunia nih. Anai nang bini, di mamainya nang bini ranai jauhan nih kada suasana, kada suah menjawab. Riang ada tadi di mamainya, kamu kena kulaporakan lawan Umar, tahu rasa Umar tuh paling jekau tuh lah. Kamu kul laporakan nih kan, kamu durhaka lawan laki bakukus kubur nyawa gitu. Bukanya Umar nak melaporakan, hendak masuk ke rumah Umar, mendengar Umar dimamai nang bini. Ay sama jadinya. Kayak apa aku nak melaporakan? Aku nih nak melaporakan bini mamai aku. Sedangkan Umar jadi mamai juga. Sama sanasib loh si dunia aku berarti. Maka tak katuk-katuk dah totok assalamualaikum. Keluar Umar atau misalnya masuk ada call, ada kabar, ada apa? Ada jadi ya sih. Ada jadi apa ada jadi kepada apa masalah hikam. Aku sebagai khalifah wajib mengetahui masalah-masalah akan rakyatku karena aku berdosa di hadapan Allah. Terangkan apa keinginan kamu. Kau sudah di rumahku, kau sudah datang, silakan duduk. Jangan malu-malu, ungkapkan. Apa keinginanmu, wahai saudaraku? Ada jadikan, wahai khalifah, orang bulik saja. Jangan lupa aja, Pak. Menikah bulik, apa ada nyaman, Jomar. Seakan-akan kau tidak bisa menyelesaikan masalah kamu. Masalah kita sama, Pak. Apa dulu masalahnya sama. Ulunnya hendak melaporkan bini ulun pamamayan. Benar hari pun dimamai pusing pala ulun. Terus hendak ulun laporkan bini ulun lupian. Terus kalinya pian dimamai juga sama. Jadi ulun rasa ada pas melaporkan nih karena kita sanasib ya juga nih. Jadi ulun bulik kayak dah. Jawaban gendok saja. Kita lupa pandiran juga. Kamu tahulah kenapa aku ramai dimamai bini. Aku kadang melawan. Karena aku menghargai jerih payahnya. Nya bermasak hagen aku, bermasak gen anakku, betetapas bajuku, betetapas baju anakku. Dia suapi anakku, dia rawat anakku. Dia gantikan bajunya, dia lelah, dia payah. Apakah salah kita mendengar ucapannya untuk mengeluarkan kekesalannya di dalam dirinya? Nya bebinian tuh Jomar bila bamamai habis nyampe dah kesal tumpah. Tenang dehnya. Awalnya guring jenak. Mun belum bamamai kada jenaknya guring. Biar aja. Oh kayak itulah. Dengarkan dia jangan dilewati. Dan setiap nyebelum itu tetap peningkatan martabat kita di sisi Allah. Untung pahala ganal dan mendengarkan mamayan gini. Nah bini ini paham ya, malah ketika bila pemamai ranai benar. Aku tahu ini tuh bukannya kadewani, aku ini aneh. Ini tuh mati kademanya huti tahu ya, aku nya tutulian lakiku tuh. Oh tutulian, dikira mah roti Umar tadi. Kalinya tutulian sih. Nah, jadi kamalah kita menyikapi sesuatu tuh jangan sisi jahatnya aja. Biniku pamamayan, asbab bermamai itu napa dulu? Itu nang pengkalanya, jangan mamainya dipandang. Asbab punya bermamai. Bibinian itu sifatnya bila orang sesajin bermamai. Sesajinnya bila cukup sesajinnya ranai. Ada mamai. Mun sesajin kurang dia tahan ya, salingnya. Ya biasa orang kan. Nah,
Karena bibinian itu Allah ciptakan pada hakikatnya adalah untuk kedamaian seorang laki-laki. Damai. Asal yang bisa merasuk, ingat. Merasuk. Jadi sifat bebinian itu adalah jangan dilewani. Dia bamamai kita ranai. Bila sudah ranainya padai bagaimana? Jika masih sangat kamanya masih bamamai lagi manyai, lu udah ngarakannya. Dah muyak udah kau bamamai. Nah, dia kita aku mama dah pian ulang lah bergantian. Jangan pian sangi. Tadi aku mah udah ngarakan dah, jadi kan udah ngarakan. Jangan bersesahutan. Mun kita bakalahian lawan bini kuciakan nang himung orang sebelah tetangga. Iya, hantuk cil dia. Nah, babadian sudah. Tanya ujar Abu Bakar, wahai Aisyah, janganlah sampai rahasia rumah tangga orang lain tahu. Rumah tangga. Jadilah keluarga yang harmonis, ajar guru sakumpul, jangan haur tangis. Kayak apa caranya? Harus ada di rumah tunang rajin salawat. Sekon bersalawat dapat 10 rahmat. 10 kali bersalawat 100 rahmat. Tercurah di rumah sikung ya. Orangnya berlima sikung bersalawat 100 rahmat tuh komen dia makan mendamaikan hati-hati nang berlima. Tapi bila parah yang datang ya dah. Ya nambah kalahian. Ya nang berungkup tuh. Ya nang ujungnya besarakan tuh. Ya setan misinya terakhir menyerahkan kita lawan laki. Bila berhasil untung. Itulah rahasia selawat supaya dingin hati kita, dingin keluarga kita, saling menyayangi, saling menghargai, saling memberi dan menerima. Lah, saling menghargai. Al-Fatihah. Terima kasih. Min ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Sultan tuna alaina taubatan nasuha narju rahmatik sallimna fid dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Muhammadin rabbil jannati ma yasifun assalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Hmm.